pagi, selamat beribadah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masuk dalam ibadah Minggu 29 Mei 2021. Di kesempatan awal ini saya mempersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Mengawali ibadah kita naikkan pujian. Saat pagi hari ku datang lagi. Biarlah ibadah kita hari ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Hari ku datang lagi,
langit dan bumi. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Saya baca dari Yohanes 14, mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihatnya. Dia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersama hari ini. Saya sendiri merasa senang ketika Kak Nabila menghubungi, Kak nanti bisa ya memimpin pujian, bisa. Karena beberapa kali saya dengar paduan suara tuh bayi dalam kandungan saya itu bergerak-gerak, atau ketika mendengar khotbah itu bergerak-gerak. Jadi satu sukacita, melompat deh Bapak. Memuji Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke tempat ini, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Kita gunakan bahasa Inggris dulu yang pertama, nanti baru bahasa Indonesia. Let us come to His gates with thanksgiving in our hearts, and His love with a shout of praise. Fill this temple with joy.
depan jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, di minggu yang akan datang Bapak Ibu dipersilakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saat ini anak sekolah minggu diundang ke depan. Kita iringi dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kesediaan Ibu Maria Hani mendoakan anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa, luar biasa Tuhan, Engkau mengaruniakan iman kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan ibu mereka. Dan kami berdoa supaya pagi hari ini Engkau urapi para guru yang akan membimbing mereka, supaya mereka sungguh-sungguh terbuka akan firman Tuhan, dan hati pikiran mereka juga didorong oleh firman Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka di masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Engkau terus berikan kecerdasan, kesehatan, dan juga kecukupan orang tua untuk membimbing mereka, mensupport mereka dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berkati anak-anak ini. Amin. Amin. Selamat beribadah. Silakan guru sekolah minggunya mengajar anak-anak. Kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, box di depan bertuliskan KTN ya Kak Nabila ya. Dikhususkan untuk mendukung pelayanan kebaktian tahunan nasional YPPI Batu tahun 2022. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Petugas boleh maju ke depan. Mohon kesediaan Saudari Gracia Nuri untuk memimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk hari ini. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan pada hari ini bisa menjadi pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Janji yang manis kau tak kulupakan mengiringi persembahan kita pagi ini. Kau
lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu yang hilang teguh. Dipersilakan majelis bertugas doa dan warta jemaat. Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat berbakti bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini. Gembala, majelis dan jemaat menyambut semua Bapak Ibu, saudara-saudari, secara khusus yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di tempat ini. Jika ada, dipersilakan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Sepertinya semuanya jemaat yang setia. Ya, kami mengucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan kita pada pagi hari dalam ibadah pagi hari ini. Ya. Bagi anggota jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi gembala atau majelis setelah kebaktian ini atau pada hari kerja. Di warta jemaat tercantum nomor Bapak Gembala yang siap menolong, siap mendoakan Bapak Ibu. Ya, informasi bagi anak sekolah minggu dan juga remaja pemuda yang ingin belajar menari atau tamborin dapat mengikuti latihan bersama Ibu Stefani Aulu setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mempunyai anak yang rindu melayani bersama-sama di tempat ini sebagai penari tamborin, ya, bisa mengikuti latihan ini setiap hari Sabtu jam 3 sore. Kemudian box persembahan misi yang sebelumnya, yang box di depan ini box persembahan misi mulai bulan Juni dan mulai akhir Mei ini dikhususkan untuk mendukung pelayanan KTN di BPI tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juli nanti. Ya. Kemudian berikutnya ibadah persekutuan wanita akan diadakan di gedung gereja pada hari Senin besok tanggal 30 Mei jam 4:30 atau 16.30. 4:30 sore ya. 4:30 sore. Pada ibu dipersilahkan untuk bersama-sama berikan waktu berkumpul bersama, bersekutu bersama dalam ibadah KW. Kemudian setiap hari Sabtu pagi jam 6.30 diadakan senam bersama, senam sehat ya. Jadi kepada semua Bapak Ibu yang sangat memperhatikan kesehatan, dan mau selalu sehat, bisa mengikuti bersama-sama senam sehat di gereja jam 6:30. Kemudian berikutnya atas nama Gembala dan Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan secara khusus yang sudah berpartisipasi dalam perjamuan kasih ibadah kenaikan hari Kamis yang lalu, dan secara khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga Bapak Endro Puspito yang sudah memberikan berkat Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih karena semua jemaat menikmati satu rombong ya, satu rombong
habis ya, saya rasa semuanya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam zaman kasih hari Kamis yang lalu. Ya, berikutnya atas nama Gembala dan Majelis Jemaat kami juga mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional ya, kepada semua Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan dengan usia yang panjang sampai pada hari ini. Kami mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional. Lansia sehat, Indonesia kuat ya. Jadi itu benar ya. Jadi kalau para lansia ini tidak sehat, Indonesia akan kesulitan ya mencari jalan keluar, mencari nasihat-nasihat dari Bapak Ibu yang sudah izinkan panjang usianya sampai pada hari ini. Ya, yang muda-muda harus ingat bahwa yang muda-muda ini ada karena para lansia. Ya, kini Tuhan Yesus memberkati para lansia, Bapak Ibu. Ya, ada kado, ya, kado untuk para Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lansia. Ini tidak untuk yang muda ya. Saya akan bacakan dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku bukan saya, tapi aku Tuhan Yesus atau Tuhan. Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi tetap sukacita, tetap sehat, karena lansia sehat, Indonesia kuat. Sekali lagi selamat Lansia Nasional pada Bapak Ibu semuanya. Berikutnya informasi pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Marta Selan. Pada Ibu Marta Selan undang untuk bangkit berdiri. Tidak bisa, ya semuanya sudah kenal. Selamat melayani untuk Ibu Marta Selan yang akan melayani pada hari ini. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Erikson Kuta Barat. Ya, kita akan sama-sama dengan tema umat Allah. Kemudian masih pelayanan pada hari ini setelah minggu dilayani oleh Kak Iren, dan sekarang ini sedang berjalan di ruang pastori ya. Kemudian sekali lagi persekutuan wanita akan dilaksanakan besok yang melayani firman Tuhan Ibu Hani Alfon dan Liturgos Ibu Ermina. Persembahan yang masuk dalam minggu yang lalu sebesar 3.367.000 pada semua Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nasihat Bapak Gembala, menuailah sebelum datang malam. Efesus 5 ayat 16. Kemudian pengeluaran minggu lalu sejumlah 5.989.900 rupiah. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi Ibu Sukemi yang akan berulang tahun, yang berulang tahun hari ini ya, tanggal 29 Mei. Kemudian Ibu Sinta Mokari yang berulang tahun juga hari ini. Juga Ibu Marta Selan yang akan berulang tahun pada tanggal 31 Mei. Kado firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat wakil jemaat yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Kita akan mengucap syukur secara bersama-sama untuk pokok doa diucapkan syukur poin 1 sampai poin 3. Kemudian pokok doa bangsa Indonesia didoakan Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian pokok doa GMI Tersami Kebatu didoakan oleh Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan saya.
Untuk pokok doa GMI Tesalonika Batu, saya tambahkan satu pokok doa. Kita doakan ibu-ibu muda yang berbahagia yang sedang mengandung, supaya Tuhan tolong ya, dan berkati kandungannya, dan berkati bapaknya juga yang mendampingi dengan setia. Ya, kita ingat ya, ada Ibu Grace Sakatawa yang ada di Uganda, kemudian Ibu Erminat, Ibu Fanny, ada lagi. Kita doakan supaya mereka tetap sukacita dan tetap sehat ya. Doakan juga bapaknya ya, supaya tetap sabar dan setia. Ya, kita akan doakan secara bersama-sama dan nanti kita akan mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi jemaat GMI Tesalonika Batu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk suka dan duka yang boleh kami lewati. Kami percaya bahwa kami boleh ada sampai pada hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan, dan bukan karena kuat kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan doa-doa kami, pergumulan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Secara khusus Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Engkau memulihkan mereka, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Kami juga berdoa juga untuk semua ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kandungannya, Tuhan Yesus memberkati suaminya juga Tuhan, berikan kesabaran, sukacita. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Engkau memberkati mereka sampai akhir Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini bersukacita bersama-sama dengan Bapak Ibu ulang tahun. Kami berdoa Tuhan, Ibu Sitomi, Ibu Sinta Mekari, Ibu Marta Sera, yang percaya bahwa Engkau sudah menolong sampai pada hari ini. Engkau juga yang menolong mereka dalam memasuki tahun-tahun ke depan. Pergumulan pribadi dan lepas pribadi, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Engkau saja yang menjawab pada waktu itu. Pribadi maupun keluarga mereka, Tuhan Yesus saja yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan, dan percaya Engkau akan menjawab pada waktu itu Tuhan. Berikan kami kesabaran, kesetiaan Tuhan untuk menanti jawaban doa kami. Maka pada akhirnya Tuhan dan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga,
Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita membacanya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dan kasihan hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, bersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghakimi bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takkannya didirikannya untuk mendapatkan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan dari orang yang jahat, tempat perlindungan pada waktu sesaknya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian mazmur yang kita baca. Mari kita masuk dalam persiapan mendengarkan firman Tuhan. Tangan Tuhanlah yang menolong kita. Hanya pribadi Yesuslah yang menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan kita semua. Pribadi lepas pribadi. I want to pray.
Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah terangkat namun mengaruniakan kepada umat-Mu orang-orang percaya seorang penolong yang akan menyertai, memimpin dan menolong kami di antar waktu kehidupan kami. Bahkan terima kasih untuk pagi hari ini lagi kami ada berkat tuntunan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu marilah ya Bapa, muliakanlah namamu, muliakanlah dirimu ya Tuhan, lewat ibadah kami bersama pada pagi hari ini. Karena bersama-sama pula, bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang sedang dilayani, dan kami yang ada di sini, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah masing-masing, kami mau menikmati hadirat Allah lewat firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, bersama begitu banyak orang percaya yang mungkin hari ini sudah mulai menikmati suasana Pentakosta, tapi juga ada yang nanti di tanggal 5. Setelah 2 kali Pentakosta kita lewati tanpa tatap muka, akhirnya pagi hari ini kita boleh menikmatinya bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang kita 20 menit dari sekarang, kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 demikian bunyinya. Di bawah judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian bagian firman Tuhan. Selain ada 2 bagian lainnya yang diberikan oleh Sinode Dewan Bapak Gembala, yang di dalam Warta Jemaat itu berjudul Pencurahan Roh Kudus. Namun beliau lebih menekankan kepada tujuan Allah mencurahkan Roh-Nya supaya gereja berani untuk bersaksi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti ya dari tahun ke tahun, sejak lahir, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai dengan hari ini, tentunya mengerti, kalau saya sedikit tentang Pentakosta yang memang di dalam Alkitab diceritakan sudah dirayakan, karena merupakan satu dari begitu banyak atau beberapa hari raya yang dirayakan oleh umat Israel. Dan ini merupakan, yang saya baca, adalah merupakan hari raya
ulang tahun. Ulang tahun diberikannya hukum Taurat kepada Musa oleh Tuhan di Gunung Sinai. Sejak itulah Pentakosta berlangsung. Bahkan di dalam kehidupan orang percaya ditambahkan lagi dengan cerita yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11, bahkan lebih yang lainnya sebelum dan sesudahnya. Namun bukan itu yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini, agar tidak membelok dari tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, yakni apa tujuan Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Memang sudah ada jawabannya, yakni supaya gereja yang kita tahu bukan gedungnya tetapi orangnya berani bersaksi. Itu yang hendak kita sedikit pahami pada kesempatan pada pagi hari ini. Saya sendiri mencoba berangkat dari kitab Yoel. Ternyata ada proses terjadinya atau dinikmatinya atau peristiwa fenomenal yang kita baca tadi, itu ada proses yang mendahuluinya atau proses ini, kejadian ini, peristiwa ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita berangkat dari firman Tuhan bahwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang dirayakan oleh gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya ini adalah merupakan satu tugas, satu pelayanan yang Tuhan percayakan, dengan tidak mengabaikan bagaimana supaya tiba kepada peristiwa ini. Pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Yoel itu bercerita tentang roh yang dicurahkan mengikuti action atau perbuatan nyata dari orang Bani Sion ini sendiri, yakni bertobat, berbalik dari kebiasaan lama, dari tabiat lama, dari pemahaman lama barangkali, penyembahan lama dan lain sebagainya, kepada hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai itu. Sehingga dikatakan terjadilah pemulihan. Pertobatan mendatangkan pemulihan tidak hanya secara rohani, spiritual, tetapi juga ini sifatnya holistik, diakonia gitu, diakonis. Karena apa? Keadaan ekonomi dipulihkan di sana dikatakan. Mereka akan mengirim kembali gandum, anggur, menjadi minuman, minyak, bahkan mereka dikenyangkan. Ada hujan yang membuat tanah itu subur, baik di awal musim menanam maupun menuai dan lain sebagainya. Tetapi di ayat 28 Yoel pasal 2 itu mengatakan bahwa Tuhan Allah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Berarti tidak ada yang terkecuali, kepada semua orang. Yang pertama dikatakan di sana kepada orang-orang tua. Orang-orang tua. Yang kedua kepada anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki. Kepada teruna-teruna yang usia milenial. Untuk apa? Untuk bernubuat, untuk memimpikan apa yang Tuhan mau nyatakan. Kemudian dikatakan di sana juga untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena di sana dikatakan teruna-teruna juga gitu ya. Teruna-teruna. Tidak hanya teruna, ternyata lansia juga. Lansia yang milenial mungkin ya, kira-kira seperti itu. Itu sudah ada. Mereka melakukan pertobatan. Kalau di kitab Yohanes tadi Bapak sudah membacakan bagi kita. Kitab Yohanes, Injil Yohanes dikatakan apa? Jika kamu mengasihi aku, buktikan. Buktinya apa? Lakukan firman Tuhan. Maka aku akan memberikan satu pribadi
yang akan menyertai bukan waktu ibadah saja atau waktu kita berdoa saja, waktu kita memuji-muji Tuhan saja, tetapi selama-lamanya penyertaan yang tidak terhingga selama-lamanya. Nah, kembali kepada tujuan utama kita, yaitu seperti yang Pak Gembala tuliskan kepada saya, tujuan Allah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11. Sebenarnya kayaknya sederhana saja ya, tetapi sulit untuk kita terapkan. Kenapa? Karena kita harus berangkat. Bagaimana kita menikmati pencurahan Roh Kudus itu? Pertama-tama kita berangkat dari satu pertobatan, kemudian betulkah kita mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya? Dan firman-Nya itu nyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Di sana kita bisa membaca bagaimana detik-detik sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan larangan sekaligus suruhan, melarang jangan pergi dari, menyuruh supaya diam di sana sampai ada waktunya. Ternyata waktu itu adalah waktunya orang-orang umroh, orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi ya. Di sana dikatakan orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, orang Kreta, orang Arab, di situ dikatakan mereka sedang umroh ke sana, mereka merayakan Pentakosta yang ulang tahun tadi. Dan di saat orang-orang melakukan perintah Tuhan untuk senantiasa 7 minggu merayakannya itu, di sana Tuhan mau hadir menyatakan dirinya. Luar biasa. Jadi melakukan, maka mereka mengalami. Siapa yang diperintahkan? Tentu kita semua tadi sudah membaca ya, bahwa yang Tuhan Yesus suruh itu adalah antara lain murid-muridnya yang 11, kemudian ditambah lagi dengan Matias yang mereka pilih, dan ditambah lagi beberapa wanita termasuk Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Kepada mereka itu secara langsung dipesankan. Apakah mereka hanya nongkrong sana di kafe sini atau di situ karena dilarang pergi meninggalkan Yerusalem? Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah membaca bahwa di sana mereka, apa yang mereka lakukan adalah mereka itu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu di Kisah Para Rasul pasal 1-nya. Senang sekali membaca hal ini. Saya membaca gitu, senang sekali ya. Meskipun sudah berulang-ulang, tapi baru kali ini saya menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang dilakukan dalam masa penantian itu. Berapa lama dia menanti itu? Tidak masalah. Dan minta hati saja, jalani, mengalir. Mereka melakukannya. Dan ternyata di dalam melakukan firman Allah ini, Roh Allah bekerja. Di sana dikatakan yang kita baca tadi, turunlah dari langit. Ada satu praturunnya Roh Kudus itu. Yaitu dikatakan di sana suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka bertekun. Tanda-tandanya. Bisa jadi kan mereka pikir, wah angin badai ini. Kalau badai pasir gimana ya? Kalau pasir badai itu kan bisa menutupi gedung-gedung itu. Tapi mereka ada dalam rumah di lantai 2. Di sana mereka menginap dan mereka melakukan persekutuan di sana. Dan apa yang terjadi berikutnya? Dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang pada akhirnya bertebaran dan hinggap kepada mereka. Ini transferan langsung dari Allah dalam rupa lidah-lidah api. Bukan transfer yang atau ketika kami di Anjungan itu ada teman-teman dosen yang bilang, kami ke Malaysia mengajar, kami bertemu dengan satu gereja. Katanya dia di sana ada mata kuliah untuk berbahasa roh. Tidak, ini Tuhan melakukannya waktu itu seperti ini. Yang kita pahami adalah seperti yang ditulis oleh firman Tuhan. Dan ke sana dikatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ingat, penekanannya adalah Roh Kudus. Mereka bukan kesurupan loh, bukan podcast ini. Tapi ini benar Roh Kudus.
Ini firman Tuhan yang menyaksikannya. Dan di sana dikatakan dicurahkan. Kemarin hari Kamis kita sudah memahami bagaimana Pak Gembala mengatakan naik ke surga itu bukan memanjat, ya, bukan merangkak, bukan. Ini berbicara tentang satu perubahan yang tadinya berjejak di bumi, saat itu sudah dalam roh. Ini juga sama, pengertiannya yang saya pahami adalah pencurahan itu ialah satu perubahan yang tadinya tidak bisa berbahasa dengan dialek Yunani, dialek Aram, itu kan yang orang-orang yang tertulis di sini bangsa-bangsa itu. Biasanya mereka dengan dialeknya Galilea. Karena biasanya mereka ini kan orang Galilea. Mengapa bisa? Mengapa? Karena itu tadi ayat-ayat yang di atas yang kita baca. Bukan roh yang kata orang Soe apa ya? Tapoah. Apa ya? Tapoah itu apa? Yang tercurah tadi yang tertumpah, bukan. Tetapi berbicara tentang satu perubahan dari yang tadinya mereka murid-murid dan para wanita itu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Apa yang mereka perbuat dengan karunia yang mereka terima itu? Kalau di bagian lain kita baca itu, di sana dikatakan mereka berbahasa, bahasanya semua orang banyak, orang-orang percaya yang datang berkumpul ke Yerusalem tadi yang kumpul tadi. Yang membuat mereka pendatang-pendatang itu bingung, mereka tercengang, mereka heran, termangu-mangu. Dan mereka tanpa dibuat-buat, tanpa lebay, ya, tanpa dipaksa-paksakan, mereka berbahasa dengan dialek yang luar biasa, yang kedengarannya ternyata menurut para peneliti memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Apa inti pujian mereka? Apa isi pujiannya? Dan ini yang harus kita mengerti sedikit, yaitu di sana dikatakan isi dari yang ungkapan hati mereka adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang mana? Kita semua tahu puncaknya ialah perbuatan keselamatan, penebusan dosa kita, pengampunan dosa kita, kehidupan baru kita yang sudah berubah dari Roma 12 ayat 2 katakan berubah oleh pembaharuan budi itu, sehingga bisa membedakan kiri kanan baik buruk. Berubah, satu perubahan tentang itu perbuatan yang besar Allah buat lakukan kepada kita semua. Karena dikatakan kepada semua orang banyak, kepada semua orang percaya. Di sana dikatakan demikian. Luar biasa. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah katakan, aku akan menjadikan kau saksiku di Yerusalem, di Yudea sampai ke ujung bumi. Dan para murid ini melakukan itu pertama-tama dengan sangat luar biasa. Mereka tidak harus berjalan kaki, tidak harus menyeberang lautan, karena orang-orang sudah datang dari berbagai bangsa di dunia waktu itu. Mereka sudah mendengarkan dan nama Tuhan Yesus Kristus sudah diberitakan. Mereka sudah mendengarkannya dan mereka akan kembali ke tempat masing-masing, melipat gandakan orang percaya pastinya, itu sudah pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari yang Pak Gembala WhatsApp kepada saya itu, yang sangat menarik perhatian saya dari itu ialah supaya gereja berani. Ada yang mau bersaksi? Minggu depan saja, jadi kita dengar itu ya. Mungkin anak-anak sekolah minggu yang malu-malu ya. Tapi it's okay, karena sebenarnya kita semua tahu banyak yang kita mau saksikan sehingga bingung mau yang mana. Itu pasti, itu fakta, itu saya alaminya seperti itu. Sehingga jarang-jarang, hanya satu kali saya bersaksi. Itu pun tentang COVID itu, sang COVID itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya berani? Jangan lupa, tadi kita sudah tahu, kita mendengarkan dulu suara Tuhan Yesus itu. Kita melakukan suara yang Tuhan Yesus katakan itu. Dan kita tidak mencoba mereka-reka, menduga-duga, kira-kira apa yang terjadi ya. Mereka cukup melakukan bertekun dalam doa sehati. Selebihnya Tuhan punya cara. Kita melakukan bagiannya kita. Barulah berani. Tanpa digerak-gerakkan yang lainnya. Roh Kudus itu sendiri yang menggerakkannya. Berani? Kita semua Bapak Ibu memiliki Roh Kudus dalam hati kita.
1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tidak salah kalau kita bilang, Tuhan kasih dong saya tubuh yang sehat. Masa si Roh Kudus diam di dalam tubuh yang tidak sehat? Kan hak kita ya bilang gitu. Kalau saya suka bilang gitu. Masa Tuhan mau Roh Kudusnya diam dalam tubuh saya yang sakit ini gimana sih? Gitu ya. Tubuh kita bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita. Rasul Paulus mengatakannya karena sudah mengalaminya dalam berbaliknya beliau dari kehidupan jihadnya kepada kehidupan mengabarkan keselamatan itu ke berbagai tempat, bahkan sampai ke dalam penjara. Kita memiliki Roh Kudus. Dan caranya bagaimana? Banyak cara Bapak Ibu sekalian. Banyak. Contohnya nih, coba kita lihat video berikut ini. Satu hal yang sederhana Bapak Ibu, di era digital ini, era medsos, banyak yang bisa kita buat untuk berani bersaksi, karena kita tidak melihat orangnya. Tapi betulkah kita memanfaatkan itu? Bahkan kadang kita melihat keluh kesah orang, kita hanya komen, alah curhat kok di Facebook. Kita nikmati sebentar Bapak Ibu, 1 menit. Ini temannya Nabila ya di ikut lomba membaca Alkitab indah bahasa Ibrani, dan dia memilih Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 6. Untungnya juara juga sih, meskipun bukan juara 1. Seperti yang berbahagia guru bahasa Ibraninya. Sejauh mana benarnya dia membacanya. Sepotong ini saya posting ke Facebook, Instagram, WhatsApp gitu ya. Bapak Ibu mengerti satu hal. Banyak yang komen. Bahasa apa itu Ibu? Apa yang dikatakan oleh Yosua Selam di situ? Saya masuk, saya jelaskan. Dia sedang bermazmur dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan. Oh, bahasanya begitu ya Bu ya? Iya begitu, kira-kira. Sehingga apa Bapak Ibu? Teman-teman yang orang tua, yang remaja, teman-temannya yang komen itu, mereka akhirnya berbesar hati. Oh iya ya, kenapa kita tidak naik angkot orang sibuk bismillah? Kenapa kita tidak mengatakan haleluya, praise the Lord, atau in the name of Jesus? Kata ini teman-temannya mereka Stefani, mereka akhirnya berpikir seperti itu. Untuk apa? Meskipun agak takut mungkin ya, tetapi itu sudah menunjukkan niat berani untuk membacakan firman Tuhan kepada telinga-telinga yang ada di sekitar kita. Banyak yang komen. Dan saya masuk lewat ini. Dan ada satu lagi. Coba kita lihat. Yang satu ini, Ibu Bapak. Ini hanya iseng. Selesai ibadah biasanya kami masih duduk-duduk. Kemudian Ibu Hermina putar lagu, lalu jadilah mereka itu di situ mulai bergerak.
Bapak Ibu tahu sekarang lebih banyak orang TikTokan. Dan saya mengerti satu hal, betapa yang menciptakan aplikasi TikTok ini menjadi orang terkaya. Nomor 1, nomor 2, dua-duanya di Cina sana. Siapa yang memperkaya mereka? Ya kita yang TikTokan kan menggunakan aplikasi itu. Kita juga punya TikTokan dari sejak zaman dulu. Bapak Ibu perlu memahami kalau worship dance ataupun tarian tamborin itu gerakannya bukan asal kita bergerak ya. Itu ada ilmunya. Seperti orang teman-teman kita kan. Pernahkah kalian memperhatikan orang sholat? Allahu Akbar. Ya. Tanpa mengucapkannya pun orang kan tahu kalau ketika kita begini, itu kita sedang mengatakan Allahku Maha Besar, Allahu Akbar. Itu dengan gerakan. Kadang-kadang ada yang tidak senang latihan tamborin, bosan kok gitu sih polanya, kenapa enggak begini-begini gitu ya. Tidak bisa Bapak Ibu, karena ada pola yang namanya joy, full gospel, ya. Sukacita, damai sejahtera, itu polanya sudah itu bisa dibacakan. Ketika saya posting ini, antara lain yang komen siapa Bapak Ibu? Seorang anak SLB, tunarungu. Mereka melihat gaya itu ya, gaya bagaimana kita mengangkat tangan, kemudian swivel atau tap itu. Mereka mengerti itu karena mereka sekolah apa ya, bahasa isyarat. Dan saya bersyukur, tadinya saya juga iseng posting aja karena bangga-bangga gitu ya, senang-senang gitu. Tapi saya pakai itu untuk masuk, apalagi di kampung sana. Sampai di Ngabang kita tahu itu ibu yang sekarang pelayanan di Ngabang. Ibu boleh ya saya tiru itu ya, saya mau ajarkan anak saya yang bisa dulu ya, Pak Yulis Garda. Oh itu boleh sekali, kalau ibu mau kirim lagunya nanti di videokan, kirim ke ibu lagi. Itu ada maknanya Bapak Ibu, bahasa tubuh itu. Kita takut kan kalau tatap muka, mana berani kayak opa. Saya pendeta loh, terus orang buang muka. Nggak berani, hanya opa ya yang berani begitu. Kalau saya jujur Ibu, Bapak, saya nggak berani, saya takut. Bisa-bisa ditampar orang, apalagi era sekarang. Tapi lewat kemudahan yang diberikan oleh HP kita ini dengan bekal kuota, kita bisa leluasa memberitakannya itu. Baik kepada orang tunarungu, tuna apakah, ataupun kepada orang yang pikir, orang Kristen kok nyanyi-nyanyi yang gitu sih, lompat-lompat apa segala, kok nadanya kayak gitu. Ternyata ada nada orang-orang sana Timur Tengah seperti itu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan membuat kita yang agak takut itu menjadi berani. Dan satu lagi, ini ibadah spesial ya, di alam terbuka. Ini hanya foto. Kan saya sering kata anak saya, mama nih paparazi katanya gitu ya. Saya foto itu. Pak Gembala diberi tugas untuk membawa doa berkat tanpa toga atau jas, santai, dan kami katakan, bapak kita gaul ya hari ini gitu. Karena waktu itu dibuka tuh, hanya kaos di dalam terus dibuka kemejanya, mau doa baru kancing gitu ya. Di belakang foto ini itu ada lahan bermain, ada beberapa ikonnya, ada beberapa wahana. Orang-orang bermain dengan bebas di sana. Di bawah teriknya matahari itu ada dokter, ada cucunya Opa Parwoto, ya, dia bermain kahon gitu ya. Pak dokternya bermain gitar, berkeringat. Kami disuruh berdiri, semua pindah ke tempat yang teduh di gazebo. Sampai beliau bilang, nanti datang berobat saya akan suruh berdiri dulu di panas. Di samping kiri beliau itu karyawan-karyawan berjilbab Muslim. Tapi mereka mendengarkan. Kita semua tahu kalau doa berkat yang dinaikkan oleh imam dalam gereja itu kebanyakan yang dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 itu ya. Ketika firman Tuhan dibacakan dalam bentuk memberkati, kita hanya kenalnya lagu di Yeremia itu ya. Kiranya, itu baru kiranya. Itu ya. Tapi kita sudah senang mengucapkannya. Kita melantunkannya dan
kalau mau bersaksi dengan menyanyi dan lain sebagainya, dengan tampilannya, dengan kelemah lembutannya. Ya. Karena banyak cara kita untuk berani bersaksi. Karena berani bersaksi ini adalah tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, membuat kita berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Berani. Dan puji Tuhan, saya tahu kita semua berani, apalagi Pak Rizky Tahir ya, di antara suku Kajang lah, ya, yang masih tinggal di atas pohon, berani ke sana, ya, mengunjungi mereka, membawa permen, membawa, kalau Pak Rizky kan kalau datang biasanya bawa kacang nado misalnya gitu ya. Itu salah satu bentuk keberanian yang Tuhan karuniakan untuk bersaksi. Apalagi Pak Nuri, hari Minggu nanti subuh-subuh berangkat, Pak Endro juga berangkat ke Surabaya. Di sana lingkungan kerjanya yang keras. Surabaya kita semua tahu itu. Ada yang di Pujon, ada yang di Malang dan lain sebagainya. Mari, kita semua sudah berani. Kita lebih berani lagi. Kita maksimalkan karunia Roh Kudus atau Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 itu. Sehingga apa? Sehingga benar kita memberitakan, ikut berpartisipasi, memberitakan, berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau tidak pernah menyulitkan kami. Engkau Allah selalu memberikan kemudahan bagi kami. Karena Engkau Tuhan mengerti diri kami. Karena Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Tuhan yang berkata-kata. Tuhan yang memberikan larangan. Tuhan yang memberikan perintah. Tetapi yang mengaruniakan kelengkapan luar biasa kepada masing-masing kami. Mulai dari anak-anak yang masih ada dalam kandungan, yang masih kecil, masih bayi, sampai kepada kami orang yang sudah lanjut usia. Terima kasih Engkau, begitu banyak kebaikan Kau berikan kepada kami. Kau tidak membiarkan kami berjalan tertatih-tatih, bahkan Engkau menggendong kami dengan cara-Mu yang tidak dapat kami pahami. Sehingga itu juga yang membuat kami hadir bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Puji syukur kami persembahkan kepadamu demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan boleh kita dengarkan bersama dan menguatkan kita untuk bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Pujian yang tadi kita naikkan bagian refrennya saja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
berjalan sudah memberkati kita dan kita bersuka cita. Saya tidak boleh menambah khotbah, itu nggak boleh. Hanya menekankan sedikit aja, karena tujuan kita ialah memberitakan kebaikan Tuhan. Dan menekankan itu secara sederhana aja. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin topan yang keras memenuhi rumah. Satu itu memenuhi rumah, saya tertarik sekali itu. Yang kedua, kalau kita melihat ayat 3, bukan hanya memenuhi rumah, hinggap pada mereka masing-masing. Jadi untuk menjalankan pekerjaan Tuhan itu ini kuncinya. Nggak bisa bersaksi kalau rumah tangga kita nggak dipenuhi oleh Tuhan. Kalau piring-piring terbang ya akibatnya juga apa di rumah tangga kita. Tapi kalau rumah tangga kita ada damai, ada ketenangan, ada doa kan di sini, ada nyanyian, pasti kita jadi berkat. Yang kedua, menghinggapi mereka, memenuhi kita, memenuhi hati kita. Maka pasti kita jadi berkat. Terima kasih Ibu dengan kesaksian, dengan video yang 3 ya. Terakhir itu video saya pakai pakaian masa kini, jadi kaosnya kelihatan, bajunya dibuka. Tapi karena diminta berdoa, seperti Ibu katakan, ya saya tutup, merasa kurang baik. Mari kita berdiri semua, ya berdiri semua. Doa saya Bapak Ibu sehat dan juga salam untuk Grace Katawa. Selalu kita doakan ya. Dan Bapak Ibu semua, jangan lupa hari Sabtu, baik yang tua ataupun yang muda, ada olahraga di sini. Ya, saya hanya ikut setengah, udah kecapean. Nggak bisa lagi yang kedua, tapi permulaan ikut hanya bikin ramai. Saya kira silakan yang tua-tua, yang agak pincang sedikit nggak apa-apa. Ya, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.